Akhirnya, yang ditunggu telah tiba. Trailer pertama Spider-Man Brand New Day yang merupakan proyek keempat Spider-Man yang kita tunggu sudah tiba hari ini. Dan sekarang pada video kali ini kita akan menemukan berbagai macam details dan juga teori serta easter eggs apa aja yang bisa kita diskusikan bersama sebelum menuju kepada proyeknya Avengers Doomsday untuk mengakhiri kisah MCU Multiverse Saga. So, Mario Booster, let's break down this video. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic segitu bencinya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komik Jawa Bumi ya. Film Spider-Man Brand New Day ini sebenarnya akan jadi awal yang baru bagi trilogi Spider-Man berikutnya sebagai bentuk kerjasama antara Sony Pictures dan juga Marvel Studios untuk memperluas kisah Spider-Man yang jauh lebih menantang. Dan film ini disutradarai oleh Daniel Destin Cretton. Dan mungkin buat kamu-kamu yang belum tahu, dia adalah sutradara yang pernah mengerjakan film Shang-Chi and Legend of Ten Rings dan juga serialnya Wonder Man kemarin. Sebenarnya sempat Daniel Destin Cretton ini pernah mau mengerjakan filmnya Avengers The Kang Dynasty sebagai akhir MCU Multiverse Saga. Tetapi karena aktor utamanya itu adalah si Jonathan Majors kena masalah hukum, jadi kepaksa MCU merubah tujuan utamanya dan digantikan sebuah villain baru yang bernama Dr. Doom yang resmi akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Oke, judul dari film keempat ini adalah Spider-Man Brand New Day yang juga diambil langsung dari source material komiknya yang pernah dirilis pada tahun 2008 silam sebagai bentuk sequel lanjutan dari versi komiknya Spider-Man One More Day yang dimana Spider-Man akhirnya kebongkar identitas sebagai Peter Parker ke publik. Lalu akhirnya dia minta bantuan kepada Mephisto agar supaya kejadian tersebut bisa dihapus dari timeline utama. Tetapi Mephisto meminta harga untuk menukarkan pernikahan Mary Jane dan juga Peter Parker itu sendiri kalau memang itu yang dia inginkan. Nah, dikarenakan Peter yang udah kepepet, maka akhirnya Mephisto mengabulkan permintaan itu dan dimulailah kisah komik Spider-Man Brand New Day sebagai awal baru kisah Spider-Man dari hasil dunia yang dirisat total oleh iblis Mephisto. Dan memang film ini sebagai bentuk awal baru untuk Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland sebagai bentuk saga baru untuk kisah petualangan Spider-Man ke era yang jauh lebih tinggi dan juga lebih menantang. Perlu diingat ya bahwa timeline di filmnya Spider-Man Brand New Day ini adalah 4 tahun dari filmnya Spider-Man No Way Home. Yang dimana di endingnya Spider-Man No Way Home itu dikisahkan kalau Peter Parker ini udah dilupakan oleh semua orang akibat mantra dari Doctor Strange untuk bisa menyelamatkan multiverse dari semua orang-orang yang tahu kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man dari berbagai macam universe Marvel. Dan akhirnya Peter Parker ini hidup sebagai pria yang mandiri sebagai seorang mahasiswa di MIT dan juga akhirnya dia bekerja sebagai Spider-Man tanpa satupun orang yang mengenalnya sebagai Peter Parker di Earth 616. Yang dimana hal itu udah berjalan selama 4 tahun lamanya. Artinya film ini akan mengisahkan tentang kehidupan keras Peter Parker dalam pekerjaannya di dunia nyata dan juga sebagai vigilante yang bernama Spider-Man di kota New York. Dikarenakan reputasi Spider-Man di film ini udah sangat besar banget. Bahkan dia akhirnya mendapatkan sebuah kunci gerbang kota New York sebagai bentuk penghargaan dari seorang wali kota yang berada di sana. Nah, uniknya adalah wali kota yang tampil di film ini bukanlah Kingpin alias Wilson Fisk. Padahal kita tahu sendiri bahwa sekarang wali kota itu adalah si Wilson Fisk yang terpilih sebagai wali kota di serial Daredevil Born Again season pertama. Dan kisahnya akan berlanjut kepada season kedua nanti yang siap tayang 24 Maret 2026 di platform online Disney Plus Hotstar. Jadi bisa aku asumsikan kalau sepertinya Kingpin ini akan lengser di kursi wali kotanya di ending Born Again season kedua nanti. Dan akan digantikan oleh wali kota baru yang jauh lebih bijak dan juga jauh lebih baik. Apalagi di ending season pertama kemarin, Kingpin untuk menegakkan sebuah hukum yang bernama anti-vigilante, yang berarti semua para superhero yang bertopeng yang beraksi di kota New York itu harus ditangkap dan juga dieksekusi di tempat.
Dan bisa jadi timeline di film ini adalah kejadian di endingnya serial Daredevil Born Again season kedua mendatang. I can't believe our first day at MIT! Hi, my name is Peter Parker. Lalu kita bisa melihat penampakan Spider-Man yang sedang stalking Instagram Reels dari Ned Leeds dan juga MJ, yang dimana mereka berdua akhirnya keterima di MIT, kampus impian mereka. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Spider-Man No Way Home, dimana Peter Parker, Ned, dan juga MJ memang berencana untuk kuliah di kampus idaman mereka, yaitu adalah MIT. Bahkan mereka udah pernah merencanakan gimana kehidupan mereka di sana, dan juga bagaimana kurikulum pelajarannya. Tapi itu semuanya udah terlambat setelah akhirnya Mysterio membongkar semua siapakah Spider-Man yang sebenarnya kepada publik, yaitu adalah Peter Parker. Dan ada sebuah adegan ketika Spider-Man menyelamatkan beberapa orang di langit-langit dengan gaya yang sangat vintage banget, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada covernya The Amazing Fantasy issue nomor 15 yang dirilis pada tahun 1962, karena di komik itulah Spider-Man pertama kali diciptakan oleh Stan Lee serta Jack Kirby. Lalu kita bisa melihat di latar belakangnya, yang dimana kota New York itu seperti dalam sebuah bentuk ancaman besar, seperti ada asap hitam dan juga ada banyak sekali ledakan serta berbagai macam kerusakan yang lainnya. Sepertinya gue curiga ini adalah adegan yang terjadi di film Thunderbolts kemarin, karena di ending filmnya New York akhirnya dihancurkan oleh sosok The Void yang merupakan sosok jahat yang lahir dari Sentry alias Bob yang dikontrol oleh rasa amarahnya yang sangat mendalam. Dan itu akhirnya membuat satu kota New York itu jadi panik karena ancaman ini. Atau bisa jadi ini adalah ending dari serial Daredevil Born Again season pertama, setelah Kingpin akhirnya menyatakan akan memburu setiap superhero bertopeng, yang akhirnya semua satu kota New York itu jadi makin tidak terkendali. Apalagi Kingpin udah menguasai semua kepolisian dan semua pemerintahan kota. Tapi buat gue sebagai fans Marvel ya, lebih masuk akal kalau sepertinya hal ini akan nyambung kepada filmnya Thunderbolts. Karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Florence Pugh yang merupakan pemeran si Yelena Belova sepertinya akan hadir juga ke filmnya Spider-Man Brand New Day ini. Lalu ada penampakan dalam topengnya Spider-Man yang memperlihatkan mata Peter Parker dengan wajah yang penuh dengan emosi. Karena memang selama 4 tahun ini kehidupannya udah berubah total karena kejadian di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin yang masih membekas di hatinya. Bahkan dia udah kehilangan semua teman-temannya, sahabatnya, bahkan pacarnya itu sendiri, itu adalah Ned serta MJ. Yang dimana penampakan Pfizer seperti ini membuat kita callback kepada Iron Man ketika dia pertama kali mencoba Mark II-nya untuk dites pada film Iron Man pertama tahun 2008 silam. Nah, di adegan ini kita menemukan sebuah bentuk dialog yang seolah-olah berkata kepada penonton, "Namaku Peter Parker. Kamu mungkin gak mengenaliku, tapi dulu kita pernah bersama." Sambil ada sebuah adegan Peter Parker yang melihat kasihkan MJ dan juga Ned yang sudah gak mengenalinya. Dan mereka masuk ke tempat Peter Parker bekerja. Sepertinya tempat ini adalah toko Del Mar yang merupakan toko langganan Peter Parker dan juga Aunt May semenjak filmnya Spider-Man Homecoming. Karena ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Peter Parker ini sepertinya akan bekerja sebagai pengantar pizza dan bukan sebagai fotografer di Daily Bugle seperti versi komik dan juga versinya Tobey Maguire dulu ya. Karena memang eranya sudah berubah dan Daily Bugle di versi MCU ini udah seperti kayak perusahaan CNN Pak ya, yang merupakan media paling besar di kota New York tersebut. Jadi ya dalam segi bentuk versi MCU ini seperti koran atau mungkin kamera DSLR udah nggak berlaku lagi ya. Maka pada akhirnya kisahnya akhirnya dirubah bebas kepada filmnya Spider-Man Brand New Day ini. Yang dimana kalau emang benar berarti ini akan buat kita callback kepada filmnya Spider-Man 2 harapan Sam Raimi. Yang dimana akhirnya Peter Parker juga bekerja sebagai seorang pengantar pizza di Joe Pizza. Kemudian ada sebuah adegan ketika Peter Parker ini yang mencuci seragam Spider-Man-nya di toko laundry.
sambil dia bersandar di samping mesin cuci yang menggambarkan betapa dia sangat menyesal atas perbuatannya sebagai bentuk pengorbanannya agar semua orang bisa aman di setiap ancaman yang akan datang di kota New York yang satu ini. Yang dimana pengorbanan seperti ini membuat kita callback kepada Loki ketika dia memutuskan untuk menggantikan posisi Yuri Miss agar supaya multiverse Marvel bisa diselamatkan. Dan adegan ini juga membuat kita callback kepada Peter Parker versi Tobey yang mencuci seragam Spider-Man-nya di toko laundry pada film Spider-Man 2 garapan Sam Raimi setelah dia bertemu dengan Dr. Octavius. Because I'm not just Peter Parker. Whimpering. Suit yourself, mother. Go home. Lalu ada sebuah adegan Spider-Man yang berusaha untuk menyelamatkan kota New York dari tembakan machine gun dan juga tank yang sedang menyerang ke arahnya. Yang dimana ini juga merupakan adegan yang di-shoot secara praktikal di kota Glasgow sebagai tempat hari pertama syuting di filmnya Spider-Man Brand New Day ini. Yang proses pembuatannya bisa disaksikan secara live oleh para penduduk kota di kota Glasgow tersebut. Dan tiba-tiba Spider-Man ini ditabrak oleh mobil di samping oleh Punisher yang sepertinya dia baru saja kabur dari penjara Kingpin karena penampilannya masih sama setelah endingnya serial Daredevil Born Again season pertama kemarin. Di situ Spider-Man menegur Punisher agar berhati-hati di jalanan. Lalu akhirnya dia menyerang Punisher dengan cara mendorongnya keluar van tersebut. Dan ketika Punisher hendak untuk mengumpat, mulutnya langsung ditutup dengan jaring. Karena memang rating di film ini adalah PG-13 Pak, bukan R-rated ya. Tapi di sini sepertinya Punisher dan juga Spider-Man itu udah lama akur sih ya. Karena Punisher ketika dia menghadapi Spider-Man di versi trailer ini ya, dia sepertinya sangat santai banget dan gak terlalu mempermasalahkan. Jadi ada kemungkinan setelah Punisher ini udah lama pensiun sebagai vigilante dari serialnya solonya dan sampai kepada serial Born Again kemarin, Punisher udah beberapa kali bertarung bersama dengan Spider-Man di kota New York tersebut secara off-screen ya, seperti itu. Kemudian ada adegan ulang tahun MJ di rumahnya, yang dimana MJ ini mengundang setiap teman-teman di kelasnya untuk datang ke rumahnya. Dan lucunya Peter Parker juga datang ke sana karena emang si Peter, Ned, dan juga MJ masih di kampus dan juga fakultas yang sama meski mereka tidak saling kenal lagi. Dan di adegan ini kita bisa melihat ada penampakan pacar baru MJ yang ternyata dia adalah orang India. Awalnya gua kira ini adalah si Flash Thompson Pak, ternyata bukannya, ini adalah orang baru lagi guys. Lalu tiba-tiba ada adegan Peter Parker yang udah berasa kelelahan, wajahnya pucat dan kedua matanya udah merah banget. Dan dia langsung ambruk ke tanah, seperti seolah-olah dia udah keracunan Pak. Nah di sini gua punya sebuah teori yang begitu gokil ya. Sepertinya Peter Parker ini habis dari pesta ulang tahunnya MJ, karena dia masih pakai sebuah bentuk jaket dan juga baju yang sangat sama banget dari adegan sebelumnya. Kemungkinan besar si Peter Parker ini diracun oleh Scorpion setelah pulang dari pesta ulang tahunnya MJ di kota New York tersebut. Yang dimana kemungkinan besar Scorpion ini alias Meg Gargan sudah dibebaskan oleh Tombstone dari penjara untuk menyewa jasanya agar supaya dia bisa membunuh Spider-Man. Apalagi Scorpion ini udah pernah melawan Spider-Man di masa lalu. Dan dia juga berniat untuk membalaskan dendamnya selama bertahun-tahun lamanya ini ya. Dan juga kita menemukan ada dua villain yang terkonfirmasi akan muncul kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Itu adalah Tarantula dan juga Boomerang. Yang pertama adalah Tarantula yang merupakan mantan agen rahasia Amerika Selatan yang bernama asli Anton Miguel Rodriguez. Dan yang merupakan musuh klasik bagi Spider-Man di versi komiknya. Dan bahkan kita bisa melihat kebetulan Spider-Man dengan si Tarantula ini ya sangat cocok dengan versi cover komiknya, yaitu cover komik Amazing Spider-Man issue nomor 134. Yang kedua adalah Boomerang. Nama aslinya adalah Fred Myers yang merupakan musuh klasik bagi Spider-Man yang menggunakan kekuatan boomerang otomatis untuk membunuh Spider-Man. Bahkan penampakannya sempat terlihat di bagian official trailer ini ya, yang dimana Boomerang ini melemparkan berbagai macam senjatanya ketika menghadapi Spider-Man yang berayun dengan jarinya di atas langit tersebut. Kemudian tiba-tiba Peter Parker ini mengalami mutasi dalam tubuhnya, yang dimana dia tiba-tiba terbangun dalam sebuah kepompong jaring, seolah-olah dia lahir kembali dengan kekuatan baru seperti
cacing yang akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang berevolusi sangat tinggi. Dan benar aja, dia bisa mengeluarkan jaringnya secara organik dalam tubuhnya tanpa menggunakan web shooter seperti biasanya. Waduh, kenapa lagi nih? Nah, di sini gue punya sebuah teori ya. Kemungkinan dikarenakan racun skorpion yang masuk dalam tubuhnya ini itu tidak jadi membunuhnya, melainkan bersatu kepada darah Peter Parker yang sebelumnya bermutasi sebagai Spider-Man dan ternyata malah bermutasi kembali menjadi lebih kuat dan menumbuhkan sifat laba-laba yang ada pada Peter Parker secara organik. Dan ini adalah awal bentuk transformasi Peter Parker sebagai makhluk mutant laba-laba yang mengerikan yang bernama Man Spider. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. DNA is mutating, It would be enormously dangerous. and for those spiders who make it through. Kemudian Peter Parker di kampusnya ini minta bantuan kepada Dr. Bruce Banner yang merupakan alter ego dari Hulk dan juga mantan anggota Avengers di fase pertama untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada tubuhnya, karena Bruce Banner ini adalah orang yang paham soal mutasi DNA karena dia pernah mengalaminya ketika pertama kali menjadi Hulk di filmnya The Incredible Hulk tahun 2008. Dan Bruce Banner udah mengatakan jika DNA manusia udah bisa bermutasi, maka itu akan sangat berbahaya. Dan kemungkinan besar Hulk yang merupakan alter ego kedua bagi Bruce Banner di versi MCU ini, dia masih tahu kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Yang dimana hal ini pernah kejadian di versi komiknya Spider-Man Brand New Day di isu pertengahan ya. Yang dimana versi komik itu akan menceritakan ketika semua orang udah lupa bahwa Spider-Man itu adalah Peter Parker, Hulk yang merupakan alter ego kedua bagi Bruce Banner itu nggak terkena efek mantra dari Doctor Strange. Maka pada akhirnya yang lupa itu adalah si Bruce Banner-nya, bukan untuk Hulk-nya, seperti itu ya. Makanya di versi film ini, Spider-Man ini tiba-tiba di-scan oleh mesin biologis yang dimiliki oleh Bruce Banner untuk meneliti kenapa Peter Parker ini bisa bermutasi kembali dalam DNA tubuhnya. Who knows ya, kita kurang tahu sih. Kemudian ada sebuah adegan Peter Parker yang masih diam-diam datang ke makam Aunt May untuk memberikan bunga dan juga memberikan ciumannya di tengah hujan yang sangat deras. Karena dia masih trauma akan kematian Aunt May yang terjadi kepada filmnya Spider-Man No Way Home akibat kegagalannya sendiri. Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bumbu khas yang selalu pas di lidah, tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Lalu ada perempuan yang memakai sebuah jaket hijau yang penampakannya belum terlihat sama sekali di kamera ya. Nah, sepertinya ini adalah Sadie Sink yang akhirnya dia ditangkap oleh The Odyssey. Nah, sampai sekarang kita belum tahu apa peran yang dimainkan oleh Sadie Sink di film Spider-Man Brand New Day ini. Tapi semua para fans langsung berasumsi kalau sepertinya si Sadie Sink ini akan memerankan karakter yang bernama Jean Grey yang merupakan tokoh mutant level Omega yang punya kekuatan telepati dan juga telekinesis yang sangat kuat setelah generasinya Profesor Charles Xavier. Tapi masalahnya adalah Jean Grey ini nggak punya hubungan apa-apa dengan Spider-Man, hanya sebagai sama rekan superhero saja yang saling menghargai satu sama lain. Tapi bisa gua asumsikan kalau emang benar ini adalah si Jean Grey, berarti sepertinya Jean Grey versi Sadie Sink ini memang berasal dari semesta alternatif. Setelah dirinya kemungkinan besar dia tiba-tiba ketarik ke Earth 616 karena mantra dari Doctor Strange yang gak stabil itu. Karena hal ini pernah kejadian di film Morbius ketika Adrian Toomes alias Vulture pernah gak sengaja ketarik ke Sony Spider-Man Universe dan ketemu dengan Dr. Michael Morbius yang diperankan oleh Jared Leto untuk bekerja sama mengalahkan Spider-Man di semestanya Sony yang sampai sekarang gak pernah kejadian. Ampas banget tuh project, aduh. Dan ini juga masuk akal kalau sepertinya dia akan diincar oleh The Odyssey yang merupakan lembaga pemerintah Amerika di MCU yang udah berulang kali memenjarakan para tokoh-tokoh superhero yang berkekuatan tinggi yang dianggap sebagai ancaman seperti Miss Marvel dan juga Wonder Man kemarin.
Karena memang Jean Grey ini merupakan tokoh mutant level Omega yang punya kekuatan daya yang lebih tinggi dan bahkan daya hancurnya yang sangat mengerikan. Karena dalam tubuhnya itu ada sosok kosmik yang bernama Phoenix Force, yang dimana hal ini pernah kejadian di filmnya X-Men The Last Stand, bahkan juga di versi filmnya X-Men Dark Phoenix. Apalagi kita menemukan ada sebuah adegan ketika Sersi ini akan mengangkat kedua tangannya, seolah-olah dia bisa menghancurkan gedung Dionysi dengan cara yang sangat mudah sebagai seorang mutant yang sangat terkuat di MCU ini ya. Kemudian ada penampakan Scorpion yang udah memakai armor hijaunya, yang kemungkinan besar armor ini terinspirasi dari gamenya Spider-Man PS4 dari Insomniac, yang sepertinya armor ini diberikan oleh Tombstone untuk melakukan aksinya untuk menghancurkan Spider-Man. Tapi gue menemukan satu kekurangan ya, kita belum bisa melihat topengnya. Padahal di versi komiknya aja, Scorpion selalu memakai topengnya. Dan udah sangat ikonik banget ya. Tapi ya lagi-lagi ini sebuah bentuk official trailer yang dimana pastinya dong gak semuanya akan ditampilkan kepada versi trailer yang satu ini. Yang kemungkinan besar Scorpion akan tampil full penuh kostumnya ketika film ini akan udah siap tayang di bulan Juli mendatang sebagai bentuk momen surprise-nya kepada para fansnya. Mungkin lagi-lagi masih kemungkinan cuy. Lalu kita menemukan sebuah bentuk kelompok Yakuza Jepang yang bernama The Hand. Dan mereka merupakan sebuah kelompok ninja kuno yang sangat berbahaya di dunia Marvel Universe. Dan mereka bukan cuma sebagai ninja aja, tetapi sebuah kultus pembunuh dengan kekuatan mistis yang menyembah sosok dewa yang bernama The Beast. Mereka pertama kali muncul dalam komik Daredevil Is nomor 174. Dan sebenarnya mereka udah pernah tampil live action dalam serialnya Daredevil season pertama dan juga season kedua pas zaman-zamannya Marvel Netflix dulu. Yang dimana Daredevil dan juga Punisher pernah berkonfrontasi dengan The Hand sebagai kelompok Yakuza yang pernah bekerja sama dengan sosok Kingpin di season pertamanya. Dan mereka pernah menjadi ancaman utama di seriesnya The Defenders ketika Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, bahkan Jessica Jones pernah menghadapi kelompok The Hand yang akhirnya mereka membangkitkan Elektra dari kematian. Jadi intinya adalah The Hand ini sudah ada sejak lama di MCU. Dan sekarang mereka muncul kembali ke filmnya Spider-Man Brand New Day dalam sebuah penjara. Dan tiba-tiba kita menemukan para Peter Parker di film ini menjadi hitam dengan pekat dan dengan mudahnya menghancurkan pedang yang dimiliki oleh pasukan The Hand yang sangat terlatih ini. Bisa jadi ini adalah adegan transformasi Peter Parker yang akan menjadi sosok Man Spider, yang merupakan sosok monster laba-laba yang sangat mengerikan dan juga horor parah. Yang dimana hal ini persis kepada versi komiknya, bahkan juga di versi animasinya di era tahun 1990-an dulu. Tapi ada fans juga yang berpendapat kalau sepertinya Peter Parker ini udah menyatu kepada sosok Symbiote Venom. Karena memang Symbiote Venom ini udah ketampil di Earth 616 akibat Eddie Brock versi Tom Hardy ini pernah nyasar ke Earth 616 akibat mantra dari Doctor Strange di filmnya Spider-Man No Way Home. Dan ketika dia pergi, dia akhirnya meninggalkan pecahan Venom yang tertinggal di bar tersebut. Jadi mungkin saja ini adalah sebuah bentuk transformasi Spider-Man sebagai Black Symbiote Spider-Man maybe? Who knows ya? Kemudian di akhir cuplikan, Peter mau memberikan sebuah bunga kepada MJ sebagai ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Dan Peter mengaku kalau itu ada tetangga yang baik untuk MJ. Yang dimana kata tetangga yang baik ini akan mengarah kepada alter ego sendiri sebagai Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Rebirth. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai trailernya Spider-Man Brand New Day yang satu ini? Kalau kalian menemukan sebuah bentuk detail, teori ataupun easter eggs yang gak gue bahas di video ini, bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar di bawah ya guys ya. Karena ya mungkin aja ada berbagai macam detail yang terlewatkan, mungkin kau bisa tambahkan di kolom komentar di bawah, oke? Biar kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya di kolom komentar, oke ya? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.